Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ibnu Eko Setiawan, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jurnal refleksi saya, yaitu tentang aksi nyata yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.2. Sebelum membahas mengenai aksi nyata, saya akan menyampaikan refleksi saya yang dilihat dari sudut pandang 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, lalu perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Baiklah, mari kita bahas yang pertama, yaitu mengenai peristiwa. Peristiwa yaitu momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, modul 1.2 mengajarkan tentang banyak hal, terutama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sementara peristiwa yang kedua adalah tentang guru yang diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, sementara murid adalah benih. Dan juga teori atau kajian tentang teori gunung es yang mengibaratkan apa yang terlihat pada murid hanya sedikit atau sebagian kecil saja, sementara banyak potensi yang masih belum terlihat. Sementara peristiwa ketiga adalah merefleksi nilai dan peran guru penggerak dalam diri serta mengkolaborasikannya dengan guru lain. Kemudian mengerjakan tugas dan aksi nyata adalah serangkaian kegiatan yang melatih nilai diri. Selanjutnya mengenai pembelajaran. Sebelum momen ini saya berpikir bahwa guru adalah sumber transfer ilmu bagi murid, sehingga metode mengajar cenderung teacher center. Setelah momen ini, saya berpikir bahwa murid dapat mengakses pengetahuan dari mana saja. Guru adalah fasilitatornya. Kemudian, sebelum pembelajaran, saya berpikir bahwa pencapaian murid diukur dari ranah kognitif saja, berpatokan pada nilai KKM. Setelah belajar, saya tahu bahwa murid menyimpan banyak potensi yang tak terlihat seperti gunung es. Yang terakhir, sebelum pembelajaran, saya kurang memahami diri sendiri. Namun, setelah pembelajaran, saya berpikir bahwa refleksi diri adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, menjadi inovatif, berkolaborasi, dan mandiri adalah nilai diri yang juga harus ditingkatkan. Lalu apa yang saya rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Yang saya rasakan adalah bagaikan menyantap rujak buah, bercampur aduk menjadi satu rasanya. Saya juga merasa bersyukur dapat mengikuti program ini. Lalu bagaimana penerapannya? Pada keberpihakan pada murid, saya akan menuntun murid mengembangkan potensi diri mereka. Pada bagian inovatif, saya akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan berani berkarya. Pada bagian reflektif, saya akan mendalami karakter diri, melakukan evaluasi untuk mengenali kekuatan dan menggali potensi diri. Bagian mandiri, saya akan memotivasi diri untuk melakukan praktik baik, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang terakhir, pada bagian kolaborasi atau nilai kolaborasi, saya akan bekerja sama dengan warga sekolah, komunitas, dan praktisi, khususnya dalam bidang pendidikan. Baiklah, setelah melakukan refleksi tadi, marilah kita merealisasikannya dalam sebuah aksi nyata. Pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Berikut adalah kegiatan yang sudah dan akan dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan, lalu gotong royong, dan pemanfaatan teknologi dalam belajar. Lalu kegiatan lainnya adalah kegiatan belajar yang berpusat pada murid, memanfaatkan media sosial sebagai media berbagi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi kepentingan pendidikan. Dari beberapa aksi nyata yang telah dilakukan, kami juga membuat sebuah rencana tentang aksi nyata yang lebih besar, yaitu kami akan berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada di sekolah. Apakah potensi tersebut? Saat ini saya dan beberapa rekan guru lainnya sedang menginisiasi sebuah program yang berisikan kegiatan yang berpusat pada murid, yaitu bertujuan meningkatkan pengembangan kreativitas murid. Kami berkolaborasi bersama untuk membuat pengadaan ekstrakurikuler ataupun klub fotografi yang saat ini sedang berada dalam tahap pengembangan untuk direalisasikan pada tahun ajaran baru nanti. Lalu apa yang saya rasakan setelah mengikuti aksi nyata ini? Saya semakin termotivasi untuk melakukan pergerakan menuju arah yang lebih baik. Lalu ide atau gagasan apa yang muncul ketika menjalankan aksi nyata?
Saya akan melakukan praktik baik bersama murid dan berkolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Pembelajaran apa yang bisa saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini? Pembelajaran yang saya ambil adalah untuk menuju kebaikan dibutuhkan perubahan dan konsistensi. Dan yang terakhir, apa dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan? Yang pertama adalah murid semakin berani dalam menyampaikan pendapat ketika belajar. Kemudian murid terlihat semakin bersemangat. Dan yang terakhir adalah diri saya sendiri semakin bersemangat menjalani profesi ini dan melakukan perubahan. Baiklah, saya akan menutup video presentasi aksi nyata kali ini dengan sebuah kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Sebuah kutipan sederhana namun penuh dengan makna. Baiklah, saya Ibnu Eko Setiawan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.